Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering berbicara tentang iman, ya. Iman memang sifatnya labil. Sifat iman pada diri kita itu labil. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Itu sifat iman, ya. Kan kita selama ini sudah membicarakan tentang kesempurnaan iman, ciri-ciri atau karakteristik orang yang mempunyai iman dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu bahwa iman sifatnya labil, yang perlu kita jaga kekuatannya, yang perlu kita tambah dengan vitamin-vitaminnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fat ayat 4. Surah Al-Fat ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Bahwa iman itu bertambah ya, ataupun memperkuat, menambah kuat, menjadi lebih stabil, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang menurunkan ketenangan dalam diri seseorang. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Kemudian tugas kita adalah liyazdadu imanan ma imanihim. Allah yang memberikan taufik dan hidayah, kita yang menjaga taufik dan hidayah tersebut. Kita yang berusaha memperkuat keimanan. Kita yang berusaha memberikan vitamin. Jika iman kita sakit, kita berusaha mencari obat dan mengobati sampai sembuh iman kita. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ini hadis muttafaq alaih, ya, sangat kuat. Qala lahu radhiyallahu an, qala lahu alaihi radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku as-sariku hina yasriku wa huwa mu'min, wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Jadi tidaklah seseorang berzina ketika dia berzina ia seorang mukmin, ya. Pasti dia bukan orang yang beriman ketika dia berzina. Tidaklah seorang pencuri ketika mencuri dia seorang yang mukmin. Pasti dikategorikan ketika dia sedang mencuri dia tidak beriman. Dan tidaklah seorang meminum khamar ketika dia meminumnya ia seorang mukmin. Nah, sobatku yang Allah sayangi, berzina itu adalah kehendak sendiri. Ketika dia berzina berarti imannya sedang musnah, imannya sedang terpuruk, hancur. Begitu juga dengan pencuri. Ketika dia mencuri berarti dia sedang tidak beriman. Kalau dia sedang beriman, niscaya dia tidak akan mencuri. Kalau dia sedang beriman, niscaya dia tidak akan minuman keras, minuman khamar, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, narkotika, tidak mungkin. Tapi karena dia tidak beriman, nah ini akhirnya menganggap remeh. Bahkan berusaha untuk berzina, bahkan berusaha untuk mencuri, bahkan berusaha dia untuk mencari minuman-minuman beralkohol yang merusak akal sehat. Nah, jelas sobatku ya. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha. Wah, ini mencuri. Mencuri barang orang dosanya besar. Meskipun saya bertaubat kepada Allah, tapi kalau saya belum mulangin barang yang saya curi, belum minta maaf dengan orang yang barangnya saya curi, ini tidak akan dimaafkan. Wah, saya takut
Nah, ketika dapat menghindari itu, maka dia termasuk orang yang beriman. Tapi kalau dia lakukan, nah imannya tergadaikan, imannya terlupakan, imannya hilang. Nah, sobatku yang Allah sayangi, oleh karena itu bertambah atau kurangnya iman ini tergantung kita. Tergantung kita. Tapi sobatku, kita sungguh bergembira. Sungguh bergembira. Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman, atau yang sudah berikrar mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Atau juga kita sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Insya Allah, ya, selama kita sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, sekalipun iman kita tidak stabil, sekalipun iman kita kadang-kadang bertambah dan berkurang, tapi kita terus berupaya dan berusaha memperkuat keimanan tersebut. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini juga hadis yang sahih, hadis muttafaq alaih, ya, dikeluarkan oleh Anas radhiyallahu an, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'irin min khairin. Akan keluar dari api neraka, ya, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya terdapat kebaikan meskipun seberat biji sawi atau gandum atau atom yang sangat kecil. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin. Dan juga akan Allah keluarkan dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dalam hatinya terdapat kebaikan seberat jagung dari kebaikan, ya. Atau juga wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu zarratin min khairin. Dan Allah akan keluarkan dari api neraka orang yang berkata la ilaha illallah dan dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji sawi. Dalam riwayat lain, ya, disebutkan keimanan sebagai ganti dari kata-kata kebaikan. Jadi kalau di hati kita ada sekecil apapun iman kepada Allah, akan dikeluarkan dari api neraka. Ini keuntungannya, ya. Tapi ingat, semuanya itu berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak Allah. Tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Allah berkehendak untuk memuliakan siapa saja, Allah juga maha berkehendak untuk menghinakan siapa saja. Nah, oleh karena itu sobatku, tetap kita istiqomah, ya. Enggak enak. Ini kan bahasanya yakhruju minan nari. Allah mengeluarkan, mengangkat dari api neraka, berarti sudah di api neraka nih. Ya, sudah di api neraka. Makanya di sini ada dilema, ada sesuatu yang perlu kita timbang. Pendapat lain nih. Jika dia orang yang beriman kepada Allah, ya, pasti masuk surga dan tidak akan masuk neraka. Meskipun dia ahli maksiat dan lain sebagainya, tapi kalau dia beriman kepada Allah, di akhir hayatnya pasti Allah jaga dari perbuatan dosa dan Allah berikan taubat. Dan dia pasti masuk surga. Tidak ada dalil yang sharih dari Al-Quran, tidak ada dalil yang jelas dari Al-Quran bahwa masuk neraka terlebih dahulu, ketika dosanya sudah habis baru masuk surga. Ini ada pendapat yang pertama, ya. Tapi pendapat yang lebih kuat, ya, itu dia akan masuk neraka karena banyak dosanya.
Ketika dosanya sudah habis, baru dipindahkan ke dalam surga. Nah, ini salah satu dalilnya. Yakhruju minan nari. Berarti kan dia orang yang beriman, ya. Dia orang yang beriman, orang Islam yang telah mengucapkan syahadat, tapi berbuat maksiat, tapi berbuat munkar. Meskipun demikian, dia berbuat maksiat dan lain sebagainya yang tidak taat kepada Allah, di hatinya ada iman yang sangat kecil. Iman yang sangat kecil, iman yang sangat halus. Satu saat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sa'irin minal iman. Dia akan Allah keluarkan satu saat nanti, entah itu berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, jika di hatinya itu masih ada setitik iman. Setitik iman. Ini yang mempunyai dalil bahwa orang yang berbuat dosa kemudian tidak bertaubat, orang yang berbuat maksiat tidak bertaubat, maka kemaksiatannya itu akan ditebus dengan masuk ke dalam api neraka sampai dosanya itu hilang, baru diangkat oleh Allah ke dalam surga. Tuh, ya. Bagaimana dengan amal orang kafir yang dilakukan sebelum masuk Islam? Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, "Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin." Al-Anfal ayat 38. Yang artinya, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, artinya masuk ke dalam Islam, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi kafir, ya, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang yang terdahulu. Artinya, ya, tidak diterima kebaikannya, tidak diterima juga, ya, kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan sirna tuh kalau dia masuk ke dalam kekafiran lagi. Tapi kalau dia masuk ke dalam Islam, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Sayyidina Umar. Ya, sebelum dia masuk Islam, Masya Allah, kejahatannya luar biasa, kemaksiatannya luar biasa. Tapi dia masuk Islam, bertaubat kepada Allah, akhirnya menjadi manusia yang terbaik. Nah, begitu sahabatku, ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kekuatan iman dan Islam kita. Jangan sampai kita tidak pandai menjadi orang yang membersihkan diri. Jangan sampai kita tidak cerdas menjadi orang yang sering bertaubat. Kita minta sama Allah kekuatan tersebut. Allahumma ja'alni minat tawabin wa minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang sering bertaubat, orang-orang yang sering mensucikan diri dengan penyesalan, dengan bertaubat, dengan perbuatan baik, ya. Tuh kita minta sama Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita minta, karena semuanya itu adalah karunia Allah. Karena semuanya itu wa ma taufiqi illa billah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku.